semenjak pasca pandemi COVID-19 masih ada lah beberapa gereja yang masih membuat siaran langsung untuk ibadah-ibadah, dan di era serba digital ini kan pasti semua informasi itu kan terbuka dengan lebar ya Pak Tema ya. Iya, betul. Apalagi menjadi seorang hamba Tuhan tentu menjadi agak berat ketika semua ini terbuka. Bahkan ada beberapa khotbah-khotbah yang kemudian menjadi viral, yang tampaknya mungkin sedikit aneh tapi mengena itu juga menjadi viral. Bahkan baru-baru ini juga ada salah satu podcaster lah di dalam podcast yang menyatakan tentang Kristen progresif itu juga menjadi viral. Nah, bagaimana Pak Pendeta pada akhirnya menyikapi fenomena ini, fenomena yang dimana semuanya terbuka, semuanya kita bisa tahu, semuanya juga terlihat jelas gitu loh di era digitalisasi ini. Sebelumnya saya mau menunjukkan ini Alkitab ya. Ini saya tunjukkan saja, tidak saya bahas dalam-dalam ya. Tapi artinya apa? Saya pribadi percaya kepada firman Tuhan di dalam Alkitab ini, kan begitu ya. Jadi itulah pegangan saya pribadi dan tentu juga umat ya. Dan artinya jangan dikurangi, jangan ditambah. Begitu. Nah, jadi kalau sampai ada fenomena katakanlah pengajaran baru, ide baru, teologi baru dan sebagainya, ya kalau kita lihat dari kebebasan pribadi, ya silakan saja, kan begitu ya. Persoalannya kan itu diuji. Ya kan, kalau mereka berkelompok dan tertutup, ya tidak akan pernah tahu masyarakat. Tapi ketika itu sudah masuk ke media massa dan itu terpublikasi, kalau itu tanda petik aneh di luar ini, maksud saya, maka itu pasti akan menimbulkan polemik. Betul. Pasti akan menimbulkan tanda tanya besar dan bahkan mungkin kemarahan, kan begitu. Nah, jadi memang untuk hal yang seperti ini, kita memang pertama-tama tentu apa? Kita harus tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada firman Tuhan yang ada di Alkitab. Yang kedua, kita kan tercatat sebagai anggota jemaat dari satu gereja kan? Ya kan? Jadi jangan pernah kita sungkan ataupun jangan pernah kita ragu dan malu bertanya kepada gembala kita untuk sesuatu yang datang tiba-tiba dan kita merasakan aneh. Ya, itu salah satu cara yang memang harus dilakukan seperti itu. Di samping kita juga untuk bisa membaca bacaan-bacaan rohani yang sehat lah, kira-kira begitu. Nah, jadi itu tidak akan pernah berhenti itu, Bung Timothy, ya. Masih banyak lagi sebelum-sebelumnya ada yang di luar pemahaman kita, yang di luar dari ajaran yang kita dapatkan, begitu kan. Jadi dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa era saat ini adalah era digital. Dan Tuhan juga meminta kita memakai semua perangkat apapun di dunia ini untuk menyebarkan kabar baik, ya kan? Mungkin kita masih ingat ya Matius 28 itu ya, ayat 16 sampai dengan 20 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini kan artinya apa? Perintah dari Yesus untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik, kabar keselamatan, amanat agung kita istilahkan. Jadi memang semua orang sekarang merasa ada pintu untuk boleh menyebarkan kabar baik. Tapi persoalannya pintu itu jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai pintu itu masuk kepada hal-hal yang di luar iman kita. Seolah-olah itu iman kita, tapi kok jadi aneh ya, kok bertentangan ya. Nah, saya mencatat satu firman Tuhan yang boleh menjadi pengunci dalam pertanyaan kedua ini ya. Kalau Bung Timothy membaca di Matius 12 ayat 36, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Ya. Ketika saya memberikan training di radio rohani di daerah-daerah, satu yang saya katakan ke penyiar rohani, saya katakan, jangan kata-katamu itu sia-sia. Apa artinya kata sia-sia ketika kita menyampaikan renungan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan Injil dan segala macam? Kata sia-sia adalah kata yang kita ucapkan tapi tidak membawa berkat, tidak membawa damai sejahtera kepada pendengarnya.
Tapi yang didapat oleh pendengarnya adalah kebalikannya. Mereka jadi kesal, mereka jadi bingung, mereka jadi bertanya-tanya, mereka jadi lemes, kok ada yang begini. Dan mereka mungkin ya, termasuk umat lain, jadi marah. Jadi kata kita itu sudah sia-sia, tidak membawa berkat gitu. Nah, jadi oleh sebab itu hati-hatilah ketika kita menyiarkan sesuatu, ya. Gunakan memang perangkat-perangkat media yang ada sekarang ini. Teknologi canggih itu bagian dari berkat menurut saya yang bisa dimanfaatkan. Tapi hati-hati ketika ada sesuatu yang baru, ya pertimbangkan dulu. Kalau ini saya publikasikan, apakah umat akan geger atau nanti bagaimana? Begitu, ya. Intinya begitu, Bung Timothy. Oke.